warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Irmala, mahasiswi Prodi PGMI Unit 1 semester 4. Di video kali ini saya akan mengerjakan soal-soal cerita matematika yang berhubungan dengan pecahan, bilangan bulat, KPK dan FVP, akar 2 dan 3, dan juga perbandingan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah materi matematika, aljabar, dan geometri. Dosen pengampu yaitu Ibu Feni Anggreni, SPDI NTD. Langsung saja ke soal cerita dan cara pengerjaannya. Diketahui aturan ujian akhir sekolah di Miss Muhammadiyah Pulau Banyak adalah jawaban benar diberi nilai 4, jawaban yang salah diberi nilai -2, dan tidak menjawab diberi nilai 0. Jumlah seluruh soalnya adalah 50. Yang ditanya: A. Berapakah nilai tertinggi yang dapat diperoleh? B. Berapakah nilai terendah yang dapat diperoleh? Dan C. Berapakah jumlah soal-soal yang dijawab benar jika diketahui nilai yang diperoleh 40 dan 10 soal tidak dijawab? Jadi, diketahui aturan dari ujian akhir sekolah adalah jawaban benarnya diberi nilai 4. Berarti di sini kita buat diketahui dulu. Jadi, matematika itu kita harus bikin diketahui biar pengerjaannya secara terstruktur. Jadi, di sini diketahui nilai besarnya itu 4. Kalau yang salah itu simbolnya S, yaitu -2, dan tidak menjawab simbolnya itu T, dikasih nilai 0. Kemudian jumlah seluruh soalnya yaitu 50 soal. Berapakah nilai tinggi yang didapatkan? Kalau pertanyaan yang A, itu kan yang ditanya nilai tertinggi. Artinya jawabannya itu betul semua. Berarti betulnya sama dengan 50 soal. Kalau 50 soal berarti kita kalikan dengan 4. Berarti sama dengan 200. Nah, kalau yang B, berapakah nilai yang terendah? Berarti ini jawabannya salah semua. Berarti nilainya 50 soal dikali dengan skor yang salah, yaitu -2. Hasilnya yaitu -100. Kalau yang C, berapakah jumlah soal-soal yang dijawab benar jika diketahui nilai yang diperoleh 40 dan 10 soal tidak dijawab? Berarti kalau soalnya 50 dan 10 soal tidak dijawab, berarti tinggal kita kurangkan benar dan salahnya. Jadi 50 dikurang 10 sama dengan 40 soal. Kemudian nilai benar tadi 4. Berarti 4 dikali jumlah benar. Kemudian ditambah nilai salahnya itu, yaitu -2. Kemudian dikali nilai salah. Skor yang diperolehnya berapa? Skornya itu 40. Berarti di sini sama dengan 40. Sekarang kita lihat ada dua persamaan ini. Supaya S-nya hilang, maka yang kita lakukan, apa yang kita lakukan? Kita akan mencari B. Yang kita cari adalah nilai B. Berarti kita harus menghilangkan S. Supaya hilang S, berarti kita harus mengalihkan persamaan ini dengan 2. Jadi semua suku kita kali dengan 2.
Jadi semuanya kita kali dengan 2. Berarti 2 benar ditambah 2 salah. Hasilnya yaitu 80. Kemudian persamaan ini dikali 1 ya. Karena kan kita mau menghilangkan S. Berarti koefisiennya harus kita samakan. Di sini koefisiennya yaitu minus 2. Di sini 1. Berarti persamaan pertama kita kali dengan 2. Kalau persamaan kedua tetap ya. Jadi ini kita kali 1 aja. Jadi ini 4 benar dikurang 2 salah. Jadi di sini kan ada positif dan negatif. Positif sama negatif kan hasilnya negatif ya. Jadi sama dengan 40. Sekarang kita menghilangkan S yang ini. Bagaimana biar S ini bisa hilang? Kita apakan? Kalau positif sama negatif supaya hilang, kita apakan? Berarti kita tambah. Karena dia berbeda, berarti kita tambah. Berarti di sini ininya hilang. 2 benar ditambah 4 benar sama dengan 6 benar. Kemudian 80 ditambah 40 hasilnya yaitu 120. Jadi B sama dengan 120 dibagi 6. Hasilnya yaitu 20. Berarti dia mendapat nilai 40 jika benarnya 20 soal. Soal kedua yaitu tentang akar kuadrat. Pertama, kita jumlahkan antara 378 dan 646. Caranya tinggal kita silangkan. Pertama, 8 ditambah 6 sama dengan 14. 4 taruh di bawah, 1 simpan di atas. Selanjutnya, 7 ditambah 4 sama dengan 11. 11 tadi tambah 1. Jadi 12. 2 taruh di bawah, 1 simpan di atas. Kemudian 3 ditambah 6 sama dengan 9. 9 tadi tambahkan 1. Jadi hasilnya 10. Jadi 378 ditambah 646 hasilnya yaitu 1024. Mungkin cara yang tadi agak ribet. Jadi kalau memang mau jawaban yang lebih cepatnya yaitu tinggal kita tambahkan saja antara 378 dengan 646 yaitu 1024. Sekarang kita tinggal cari akar dari 1024 yaitu kita akan mencari akar kuadrat dari 1024, tapi terlebih dahulu kita itu harus bisa menghafal bilangan berpangkat 2 dari 1 sampai seterusnya. Ini untuk memudahkan kita menjawab soal-soal yang berhubungan dengan bilangan berpangkat 2. Selanjutnya kita balik lagi ke soal yaitu tentang berapa akar kuadrat dari 1024. Pertama, kita pisahkan 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kan sudah menjadi 2 bagian. Bagian kiri yaitu 10 dan bagian kanan ada 24. Setelah itu, kita cari jawaban digit pertamanya. Jawaban digit pertamanya diperoleh dari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati bilangan kiri. Bilangan kiri kan 10. Kemudian, bilangan kuadrat
yang hasilnya mendekati 10, yaitu 3 kuadrat. 3 kuadrat yaitu 9. Jadi, jawaban digit pertamanya adalah 3. Kemudian, kita cari digit keduanya. Caranya itu, kita kurangkan hasil dari 3 kuadrat tadi kan 9. Nah, kita kurangkan dengan 10. Jadi, 10 dikurang 9 yaitu 1. Nah, sisa dari pengurangan ini kan 1. Sekarang kita bandingkan sisa hasil pengurangan dengan hasil digit pertamanya. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Nah, jawabannya itu lebih kecil. Kenapa? Karena sisa hasil pengurangannya lebih kecil dari hasil digit pertama. Maka, nanti kita pilih yang ekornya kecil. Sekarang kita lihat angka satuan bagian belakang paling kanan. Di sini angka satuannya adalah 4. Nah, kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya punya angka belakangnya 4. Jadi, bilangan kuadrat yang hasil angka belakangnya 4 adalah 2 kuadrat dan juga 8 kuadrat. 2 kuadrat kan hasilnya 4 dan 8 kuadrat hasilnya 64, itu ujungnya 4. Kemudian, karena hasil pengurangan tadi lebih kecil dari hasil digit pertama, maka kita pilih yang ekornya kecil. Antara 2 dan 8, yang ekornya kecil adalah 2. Maka hasil digit kedua adalah 2. Jadi, akar kuadrat dari 1024 yaitu 32. Sebuah tandon air berbentuk kubus akan diisi penuh dengan air. Jika volume air yang dibutuhkan untuk mengisi tandon air tersebut adalah 12.167 desimeter kubik, berapa panjang sisi tandon air tersebut? Jadi, karena berbentuk kubus, volume sama dengan rumus volume kubus kan sisi kali sisi kali sisi. Kemudian, volumenya di sini kan sudah diketahui, yaitu 12.167. Satuannya di sini adalah desimeter kubik. Kemudian, sama dengan S pangkat 3 atau sisi pangkat 3. Kemudian, kita balik saja. Kalau mencari sisinya sama dengan akar pangkat 3 dari 12.167 sama dengan, di sini caranya bagaimana? Kita lihat dulu. Karena ini akar pangkat 3, jadi kita pisahkan 3 angka dari belakang koma. 1, 2, 3. Berarti di sini ya. Setelah dipisah, kemudian kita lihat satuannya. Apabila satuannya itu 2, nanti pasangannya 8. Kalau 8 itu pasangannya 2. Kemudian kalau 3 itu pasangannya 7, kalau 7 pasangannya 3. Kalau tidak bilangan 2, 3, 7, 8 adalah bilangan itu sendiri. Nah, di sini satuannya, di sini kan 7. Kalau 7, maka satuan pasangannya adalah 3. Kemudian kita cari yang puluhannya. Kita cari titik-titik bilangan pangkat 3 yang apabila dipangkatkan 3 hasilnya itu kurang dari atau sama dengan 12. Kita ingat bahwa 1 pangkat 3 itu kan 1, 2 pangkat 3 yaitu 8, 3 pangkat 3 yaitu 27, dan seterusnya. Karena di sini hanya 12, kalau kita pakai 27 itu kan terlalu banyak atau lebih dari 12. Berarti kita pakai yang 8. Kalau yang 8 di sini bilangan yang dipangkatkan 3 itu kan adalah 2. Berarti puluhannya adalah 2. Selesai. Jadi, panjang sisi tandon air tersebut adalah 23.
Satuannya di sini adalah desimeter. Sebuah perusahaan memiliki 3 orang petugas pemeriksa kesehatan karyawan. Petugas A melaksanakan tugasnya setiap 6 hari. Petugas B bertugas setiap 15 hari. Sedangkan petugas C bertugas setiap 12 hari. Pada tanggal 14 Maret 2017, mereka bertugas bersama. Kapan mereka akan melaksanakan tugas bersama untuk kedua kalinya? Pada soal ini masuk ke dalam materi KPK dan FEB ya. Jadi, sebelum kita menjawab soal, kita harus perhatikan dan pahami dulu apa yang ditanyakan dalam soal. Sebelum itu, kita harus mengetahui perbedaan antara KPK dan juga FEB. Jika yang ditanyakan adalah waktu, maka soal tersebut pasti soal KPK. Waktu di sini bisa menit, detik, bisa jam, hari, ataupun tanggal. Misalnya, pada menit keberapa lampu bisa menyala bersama-sama lagi, berarti yang ditanya menit ya. Atau tanggal berapa mereka berenang bersama-sama lagi, maka yang ditanyakan adalah tanggalnya. Nah, kalau FVB yang ditanya biasanya adalah jumlah. Nah, jumlah di sini bisa orang, bisa jumlah kelompok, bisa jumlah buah, juga bisa jumlah anggota, dan lain-lain ya. Kemudian cara kedua, kita bisa perhatikan kata kuncinya. Nah, kalau untuk KPK, biasanya dalam soal itu kata-katanya ada setiap, sekali, bersamaan, bersama lagi, atau bersama-sama. Sedangkan untuk KPK itu biasanya di soal muncul kata-kata sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Sekarang kita perhatikan soalnya ya. Sebuah perusahaan memiliki 3 orang petugas pemeriksa. Petugas A melaksanakan tugasnya setiap 6 hari. Petugas B bertugas setiap 15 hari. Sedangkan petugas C bertugas setiap 12 hari. Pada tanggal 14 Maret 2017, mereka bertugas bersama. Yang ditanya, kapan mereka akan melaksanakan tugas bersama untuk kedua kalinya. Nah, karena di sini ada kata setiap, kapan, bersama, berarti kita harus mencari KPK. Di sini berarti antara 6, 15, dan 12, berarti kita harus mencari KPK-nya. Antara 6, 15, dan 12, kita harus mencari KPK-nya, karena biar mereka bisa bertemu bersama lagi. Nah, untuk mencari KPK, karena 12 dan 6 kali 2, maka 6-nya nggak usah dipakai, coret saja. Karena kalau sudah kelipatan dari 12, sudah pasti kelipatan 6. Jadi, kita hanya mencari KPK dari 15 dan 12. Di sini, saya mencari KPK menggunakan metode tegak lurus. Yang tegak ini untuk KPK, dan yang lurus ini untuk FVB. Caranya, kita cari saja yang bisa membagi 15, bisa juga membagi 12, yaitu jawabannya 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kemudian
yang bisa membagi 5 dan 4 itu berapa? Yaitu 1 kan? Berarti sudah selesai. Jadi KPK itu kan tegak, yaitu 3 dikali 1 sama dengan 3. Dan FEB-nya itu lurus, yaitu 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi dari sini kita peroleh KPK-nya yaitu 3 dikali 5 dikali 4, yaitu 60. Jadi kapan mereka bertemu bersama lagi? Adalah 60 hari kemudian. Jadi kapan mereka bersama-sama lagi? Yaitu 60 hari kemudian yang bertepatan dengan tanggal 14 Maret 2017. Jadi tinggal kita hitung saja. Jadi 14 Maret ditambah 60 hari, yaitu 14 tambah 60 berapa? Yaitu 74 Maret. Nah, kan gak ada tuh tanggal 74 Maret. Maka kita jadikan April dikurangi dengan bulan Maret ada berapa hari? Ada 31 hari kan? Maka kita kurangkan saja. Ini April. Jadi kita kurangkan 74 dikurang 31, yaitu 43 April. Karena nggak ada tanggal 43 April, jadi kurangi lagi. Bulan April ada berapa hari? Ada 31 hari kan? Jadi kita kurangi 30. Jadi 43 dikurang 30 sama dengan 13. Jadi 13 setelah April, 13 apa? 13 Mei. Tahun yang sama yaitu 2017. Kemudian, kapan mereka melakukan tugas bersama untuk kedua kalinya? Yaitu 60 hari kemudian sama dengan 13 Mei 2017. Nah, itu dia jawabannya. Misalkan N adalah bilangan bulat terkecil yang bersifat bersisa 2 jika dibagi 5. Jadi N sisanya kan 2 ya, ditambah 5 kali M. Dan N ini juga bersisa 3 jika dibagi 7. Jadi N ini sisanya 3, kemudian dibagi 7. 7 dikali K. Pelipatan 7 tapi sisanya 3 gitu. Dan tersisa 4 jika dibagi 9. Jadi N ini juga sama dengan 4 ditambah kelipatan 9 gitu. Misalkan 9P. Contoh 9 kali 2 tambah 4. 2-nya ini P. Kemudian 9 kali 3 tambah 4. 3-nya juga P gitu ya, seterusnya. Kemudian, hasil penjumlahan digit-digit dari N adalah N ini bilangan bulat terkecilnya ya. Caranya gimana? Nah, cara yang gampang karena ini memang acak, yaitu kita mencari bilangan yang memang sisa 2 dibagi 5, sisa 3 dibagi 7. Contoh yang paling gampang, misalnya 17. 17 ini kan 2 tambah 5 kali 3. 15 kan tambah 2, 17. Ini juga 3 tambah 7 kali 2. 14 tambah 3 kan 17 juga. Jadi 17 ini nanti akan berulang menggunakan KPK dari 5 dan 7 adalah 35. Jadi 17 ditambah 35 yaitu 52.
52 ditambah 35 lagi, yaitu 87. 87 ditambah 35 sama dengan 122. Kemudian 122 ditambah 35 hasilnya 157 dan seterusnya. Ini semua akan bersifat sama. Sama-sama sisa 2 dibagi 5, sisa 3 dibagi 7. Contohnya, misalkan yang 52. Kalau dibagi 5, sisanya 2. 50 ya. 2 dibagi 7 kan 49. Ditambah 3 kan sisanya 3. Oke. Sekarang bagaimana dengan sisa 4 bila dibagi 9? Berarti jumlahnya ini harus 4 kalau disederhanakan. Contohnya, kalau 1 ditambah 7, 8. 5 tambah 2, 7. 8 tambah 5 adalah 15. 15, 15 kan? Oke. 1 tambah 5 berarti 6. 122 ini kan 5. 157 ini berapa? 13 kan? Ya, 13 kalau disederhanakan lagi adalah 4. Berarti ini benar sisa 4. Jadi, ini jawabannya adalah 157. 157 kalau dijumlahkan angka-angkanya adalah 13. Jadi, kita jawab yang 13. Sebuah kertas ukuran 30 cm dikali 36 cm akan dipotong seluruhnya menjadi persegi-persegi yang sama ukuran. Maka panjang sisi persegi terbesar yang mungkin adalah, di soal ini kita itu mencari FVB ya. Kenapa? Karena di soal ini ada kata terbesarnya. Jadi cara untuk mencari FVB itu kan biasanya kalau cara umumnya itu pakai font faktor. Tapi di sini saya menggunakan metode tegak lurus agar lebih mudah. Jadi untuk mencari FVB dari 30 dan 36 itu, pertama kita itu harus mencari yang bisa membagi 30 dan juga bisa membagi 36 itu berapa, yaitu sama-sama dibagi 6. 30 dibagi 6 itu berapa? Hasilnya yaitu 5. Sedangkan 36 dibagi 6 itu berapa juga? Yaitu hasilnya 6. Kemudian kita itu mencari yang bisa membagi 5 dan juga bisa membagi 6 itu berapa? Yaitu sama-sama dibagi 1. Nah, kalau 1 berarti sudah selesai ya. Untuk FVB itu kan tegak. Jadi 6 dikali 1 berarti FVB-nya itu 6. Sedangkan untuk KVK itu tegak lurus. Tegaknya itu kan sudah 6 tadi. Dan lurusnya itu tinggal 5 dikali 6. Hasilnya yaitu 30. Jadi KPK seluruhnya yaitu 6 dikali 30. Hasilnya yaitu 180. Karena yang ditanya tadi adalah FVB, maka FVB-nya yaitu 6. Maka panjang sisi persegi terbesar adalah 6 cm. Tinggi sebuah rumah adalah 2 kali tinggi daun pintu yang berukuran 19 per 10 meter. Tinggi lantai dari dasar tanah adalah 2 per 5 meter. Berapa tinggi rumah dihitung dari dasar tanah? Jadi, sekarang tinggi rumah dulu. Dari lantai adalah 2 kali. 2 kali 19 per 10. Jadi, kalau ini rumahnya dulu, nah ini daun pintu. Dia 2 kali. Daun pintu, daun pintu. Padahal, satu daun pintunya ini 19 per 10 meter. Maka, tinggi rumahnya berapa? Yaitu 2 kali 19 per 10. Berapa ini? Ya langsung aja dikalikan. 2 kali 1, 2. 2 kali 9, 18 per 10.
Nah, kalau mau disederhanakan, 18 per 10 itu kan bisa 10-nya dibagi 10, yaitu 1. 1 tambah 2 jadi 3. 18 ini dikurangi 10. Penyebutnya tetap ya. Jadi 38 per 10. Atau kalau mau disederhanakan lagi, jadi 34 per 5. 4 per 5 ini didapat dari hasil bagi 8 per 10 yang sama-sama dibagi 2. Sekarang tiang ini masih ada. Sebelum ke tanah itu ada tinggi lantai. Jadi tinggi lantai 2 per 5 meter dari dasar tanah. Jadi jarak semuanya berapa? Ya ditambah ke tanah, ya dari ujung rumah ke tanah. Berapa itu? Ya tadi sudah kita hitung. 4 per 5 ditambah tinggi lantai ke tanah adalah 2 per 5. Jadi 4 per 5 ditambah 2 per 5. Hasilnya yaitu 3-nya tetap 4 tambah 2, 6 per 5 meter. Jadi hasilnya itu 36 per 5 meter. Nah, 6 per 5 itu kan 1 lebih, ya nggak bisa. Jadi 6 per 5-nya 1 ditambah 3 jadi 4. Jadi 6-nya dikurang 5 tinggal 1. Jadi 4 1 per 5 meter. Budi sudah berkeringat dingin ketika mengerjakan soal ujian, padahal ruangan ber-AC. Ia baru mengerjakan sepertiga dari jumlah soal. Bila ia menyelesaikan 10 soal lagi, ia selesai setengahnya. Jadi, berapakah jumlah soal yang akan dikerjakan oleh Budi? Jadi, bila ia menyelesaikan 10 soal, jadi kata kuncinya itu ada di kata 10 soal. Ia selesai setengahnya, padahal mula-mula adalah sepertiga. Jadi berapa kemajuannya? Gitu kan yang ditanya. Jadi kemajuannya itu setengah. Awalnya ia sepertiga. Nah, ini adalah selisihnya, kemajuannya. Tambahan 10 soal dari sepertiga jadi setengah. Jadi penambahannya adalah setengah dikurang sepertiga. Caranya yaitu tinggal kita kali silang. 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 1 sama dengan 2. Di sini penyebutnya juga kita kali, yaitu 2 kali 3, 6. Jadi 3 dikurang 2, 1 per penyebutnya yaitu 6. Jadi hasilnya 1 per 6. Jadi 1 per 6 ini adalah 10 soal. Jadi 1 per 6 ini anggap aja 1/6 dari seluruh soal, yaitu 10. Ketika dia menyelesaikan 10 soal lagi, itu nambah 1/6 dari soal, yaitu 10. Maka seluruh soalnya berapa? 1/6 dipindahkan ke kanan. Jadi 6 dikali 10 sama dengan 60. Bu Amalia mempunyai minyak goreng 1,2 liter. Karena akan mengadakan pesta, ia membeli minyak dalam bentuk kemasan sebanyak 12 buah masing-masing berisi 0,2 liter. Setelah menggunakan 3,5 liter untuk memasak, berapa sisa minyak Bu Amalia? Nah, di sini aslinya berapa liter? Yaitu 1,2 liter. Jadi, Bu Amalia punya minyak 1,2 liter. Terus, beli minyak 12 buah masing-masing berisi 0,25. 0,25 itu kan 1/4. Dapat dari mana 1/4? Yaitu kita ubah dari desimal ke pecahan biasa. Jadi 0,25 ini kan
2 angka di belakang koma, maka per 100. Untuk pembilangnya kita pindahkan saja 25-nya, jadi 25 per 100. 25 per 100 ini kan masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 25. Jadi 25 dibagi 25 yaitu 1, dan 100 dibagi 25 yaitu 4. Jadi hasilnya yaitu 1 per 4. Kemudian sebanyak 12 buah dikalikan 1 per 4 dikali 12, yaitu 3 liter. Jadi, total yang dimiliki dari 1,2 ditambah 3 adalah 4,2. Jadi, 4,2 ini dipakai 3,5. Jadi, 4,2 dikurang 3,5. Hasilnya yaitu 0,7. Jadi, sisa minyak Bu Amalia adalah 0,7 liter. Perbandingan uang Epa dan Febri 2:5. Uang Febri dibanding uang Fitri 3:4. Jika selisih uang Epa dan Fitri 42.000, maka berapa jumlah uang Epa dan Febri? Jadi, E banding F atau Epa dan Febri yaitu 2:5. Sedangkan F banding F atau Febri dan Fitri yaitu 3:4. Sekarang kita satukan aja 5 dikali 3 yaitu 15. Biar bisa perbandingan langsung, maka uang Epa dikali dengan uang Febri yaitu 2 kali 3 hasilnya 6. Sedangkan uang Fitri dikali dengan uang Febri yaitu 5 dikali 4 yaitu 20. Jika selisih E dan F atau Epa dan Fitri adalah 42.000, berarti selisih antara 20 dan 6. 20 dikurang 6 sama dengan 14. Jadi 14 kantong ini sama dengan 42.000. Maka satu kantong ini berapa? Ya tinggal 42 ini dibagi dengan 14, yaitu hasilnya 3. 3.001 kantongnya. Kemudian jumlah uang Epa dan Febri jadi E tambah F, yaitu 6 ditambah 15. Hasilnya yaitu 21 kantong. Sedangkan satu kantongnya tadi adalah 3.000. Jadi 21 dikali dengan 3. Hasilnya yaitu 63.000. Nah, itu dia soal cerita matematika dan pengerjaannya, yaitu mengenai bilangan bulat, pecahan, KPK dan FBB, akar 2 dan 3, dan juga perbandingan. Lebih dari kurang, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.